Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 SST. Hari ini kami akan membahas materi yang menarik tentang model regresi dengan metode base subset, forward, dan juga backward. Untuk anggotanya ada terdiri dari Egy Satria, Ahmad Zahidin Akbar, Tanda Adriana Putra, saya sendiri Novel Fahri. Setelah itu ada Sofyan Fauzi Zaki Arif. Oke, jadi kita ini ingin mempelajari teknik statistik untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen Y dan juga variabel independen X. Sini kita untuk variabel independen Y ini kita itu untuk produksi kopi, dan untuk variabel independen X ini kita ada 4, luas area, terus cuaca, habis itu iklim, habis itu curah hujan. Selanjutnya kita itu digunakan untuk menjelaskan dan juga mengontrol dan memprediksi variabel dependen. Jadi kita ini melakukan ini itu untuk menjelaskan hubungan antar variabel dalam data yang telah diteliti. Habis itu melakukan kontrol atau observasi dengan model regresi. Habis itu kita memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independennya. Oke, selanjutnya kita masuk ke stepwise selection. Pertama ada forward selection. Jadi forward selection ini seleksi maju yang dimulai dengan model kosong yang tidak termasuk variabel apapun. Jadi pada setiap langkah satu variabel ini ditambahkan ke model berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, dan proses ini berlanjut hingga tidak ada peningkatan yang signifikan lagi dalam kriteria evaluasi atau hingga mencari jumlah variabel yang diinginkan. Jadi kalau kita analogikan untuk forward selection ini, misalnya kita ingin misalnya pengen ke luar kota. Nah, jadi kita itu misalnya sudah menentukan tujuannya, misalnya kita pengen ke Bogor. Nah, kita tambahinlah tujuan selanjutnya, itu namanya forward selection. Selanjutnya kita masuk ke backward elimination. Jadi backward elimination kan artinya itu menghapus mundur, yang dimulai dengan model yang mencakup semua variabel, yang dimana setiap langkah satu variabel itu dihapus dari model berdasarkan kriterianya yang telah ditetapkan. Dan proses akan terus berlanjut hingga tidak ada lagi variabel yang dapat dihapus, dapat yang signifikan modelnya. Jadi kalau kita analogikan untuk backward elimination ini, jadi kita misalnya merencanakan sebuah perjalanan. Jadi, misalnya kita awalnya itu perjalanannya ingin ke puncak, habis itu ke candi. Nah, jadi kita itu sebenarnya, jadi kita itu menghapus salah satu yang ingin kita yang kita hapus. Misalnya kita tuh emang benar-benar pengen ke puncak, jadi kita menghapus tujuan ke candi. Nah, itu maksud dari backward elimination. Setelah kita mempelajari backward sama forward, sekarang kita belajar hybrid. Hybrid itu kan dari kata, jadi kita itu melakukan backward dan juga melakukan forward. Jadi ini hybrid ini kombinasi dari forward selection dan juga backward elimination. Yang pada awalnya variabel itu dimasukkan, selanjutnya itu kita hapus satu persatu berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Jadi setiap langkah model evaluasi ini dan variabel yang memberikan kontribusi yang rendah, sementara variabel baru yang signifikan akan ditambahkan. Jadi kalau kita analogikan untuk hybrid ini, jadi mungkin mulai dengan beberapa tujuan awal, lalu secara bertahap kita menambahkan tempat-tempat menarik dengan cara menggunakan forward selection. Setelah itu, ketika Anda ingin melakukan backward elimination, itu kita menghilangkan tempat-tempat yang mungkin tidak terlalu penting atau terlalu jauh dari rute perjalanan. Jadi hybrid ini kita itu ingin mencoba menggabungkan kelebihan dari forward selection dan backward elimination untuk mendapatkan model statistik yang paling akurat dan efisien. Selanjutnya kita lanjut ke teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Zaidin Hamba dari NIM 122450004. Di sini saya akan menjelaskan pemilihan model optimal, nilai GP, GP statistik. Nilai GP juga dikenal sebagai statistik Malloy, dinamai sesuai dengan Colin Malloy, adalah metrik yang digunakan dalam pemilihan model dalam analisis regresi. Tujuannya adalah untuk membantu memilih model yang paling sesuai dengan data tanpa kelebihan kompleksitas. GP memperhitungkan kesesuaian model dengan data dengan meminimalkan jumlah kuadrat residual dan jumlah variabel dalam model. Secara khusus, nilai GP dihitung sebagai jumlah kuadrat residual SSE model ditambah dengan 2 kali jumlah variabel dan digunakan yang kemudian dinormalisasi oleh variabilitas kesalahan model. Pemilihan model optimal AIS AKG Information Kriteria. AIS adalah kriteria evaluasi penting dalam seleksi model, terutama dalam konteks regresi dan analisis regresi berganda. AIS memberikan peringkat pada berbagai model berdasarkan keseimbangan antara kemampuan model untuk menjelaskan data dan kompleksitas model. Perhitungan AIS melibatkan 2 kali jumlah parameter dalam model dikurangi 2 kali nilai log likelihood dari model. Tujuannya adalah untuk memilih model yang memiliki nilai AIS terendah, menandakan keseimbangan yang baik antara kemampuan model dalam menjelaskan data dan kompleksitas model. Pemilihan model optimal BIS Bayesian Information Criterion. BIS kriteria adalah evaluasi lain yang digunakan dalam seleksi model, seringkali digunakan bersama dengan AIS. Seperti AIS, BIS juga memberikan peringkat pada berbagai model berdasarkan keseimbangan antara kemampuan model untuk menjelaskan data dan kompleksitas model. Namun BIS lebih konservatif daripada AIS dalam memilih model yang lebih sederhana karena memberikan penalti yang lebih besar untuk model dengan jumlah parameter yang lebih besar. BIS dihitung sebagai 2 kali jumlah parameter dalam model dikurangi 2 kali log likelihood dari model, kemudian ditambah dengan logaritma dari jumlah sampel data dikalikan dengan jumlah variabel dalam model. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai teori dasar pemilihan model optimal yang adjusted R-square. Jadi, adjusted R-square ini atau koefisien determinasi itu adalah ukuran umum dari seberapa baik model regresi itu cocok dengan data. Jadi adjusted R-square ini penyesuaian ya, adjusted dari nilai R-square itu yang menghitung jumlah variabel dalam model. Adjusted R-square ini menyediakan ukuran yang lebih konservatif tentang seberapa baik modelnya dan seberapa cocok dengan datanya, karena nilainya itu bakal meningkat kalau penambahan variabel barunya itu benar-benar eh, terdapat signifikansi atau meningkatkan kualitas model secara signifikan gitu. Lalu penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah variabel dalam model dan jumlah pengamatan dalam data. Jadi kalau semakin banyak itu variabelnya dalam model itu ya, itu bakal semakin besar juga penalti penalti yang diberikan pada nilai adjusted square-nya. Jika penambahan variabel barunya itu tidak memberikan peningkatan yang signifikan dalam kualitas model untuk adjusted R square.
Oke, selanjutnya ini adalah deskripsi data, definisi operasional variabelnya dari model regresi linear berganda yang sebelumnya kami lakukan. Itu untuk variabel Y-nya itu adalah produksi kopi robusta ya, produktivitas itu stabilitas produksi kopi robustanya. Ini satuannya ton. Lalu untuk variabel prediktor yang pertama X1 itu luas areal tanaman ya. Itu satuannya hektar. Jadi datanya itu tentang luas areal perkebunan kopi robustanya. Selanjutnya untuk yang X kedua itu rata-rata suhu. Ini rata-rata suhu di Provinsi Lampung ya dalam satuan Celcius. Selanjutnya X3-nya itu adalah rata-rata kelembaban. Ini rata-rata kelembaban di Provinsi Lampung tentunya. Itu dalam satuan persen karena kelembaban. Lalu selanjutnya yang terakhir itu X4 adalah jumlah curah hujan dalam satuan milimeter kubik. Ya. Dan data yang kami ambil ini bersumber dari BPS Provinsi Lampung ya. Dalam kurun waktu tahun 2014 hingga 2021. Jadi kami juga akan menggunakan ya keempat variabel prediktornya dalam nanti pemilihan model terbaik gitu. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Saya melakukan diri, nama saya Safian dari 122450116. Dari model regresi linear berganda dengan model base association, metode base association memperlihatkan 3 tahapan eliminasi variabel prediktor pada regresi linear berganda, menghasilkan 4 model regresi. Model yang pertama itu hanya dengan variabel prediktor area hektar, dan yang dua ditambahkan dengan prediktor rata-rata kelembapan udara persen, dan model ketiga menambahkan variabel prediktor rata-rata suhu udara dan Celcius, dan model keempatnya itu induksi variabel prediktor jumlah curah hujan milimeter kubik, dan evaluasi menggunakan perbandingan R kuadrat untuk memilih model terbaik dengan prediktor yang ditentukan. Nah, oke, selanjutnya itu adalah model regresi linear berganda dengan menggunakan metode forward stepwise. Dari metode forward stepwise diperoleh 4 model regresi linear berganda. Dari model pertama atau model 1 itu memasukkan area hektar sebagai variabel prediktor, dan model yang kedua memasukkan rata-rata kelembapan persen sebagai variabel prediktor, dan yang model ketiga memasukkan rata-rata suhu Celcius sebagai variabel prediktor, dan yang keempat itu memasukkan jumlah curah hujan Celcius berdasarkan variabel prediktor. Dan eliminasi variabel prediktor dalam 4 model menunjukkan bahwa signifikasi seluruh variabel prediktor dalam penjelasan perbedaan produktivitas atau mempunyai 4 model. Baik, yang terakhir itu adalah model regresi linear berganda dengan menggunakan metode backward stepwise. Dengan metode backward stepwise pada regresi linear berganda, pertamanya kita membalikan atau kita menghasilkan 4 model regresi terlebih dahulu. Yang model pertama itu sebagai variabel prediktor sebagai area hektar, dan model kedua itu variabel prediktornya adalah area hektar kelembapan udara, dan model ketiga itu adalah area hektar rata-rata kelembapan terus rata-rata suhu udara Celcius, dan model keempat itu adalah area hektar rata-rata kelembapan rata-rata suhu jumlah curah hujan. Proses eliminasi variabel dilakukan dengan memperbandingkan nilai span menggunakan tabel ANOVA. Setelah kita analisis, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan antara metode
best solution subset, forward stepwise, backward stepwise. Nah, di sini terdapat tabel, yaitu tabel perbandingan antara menggunakan metode resolution, forward, and backward dengan variabel pembandingnya adalah model regresinya dan R-square-nya. Nah, dilihat bahwa dengan menggunakan model best subset, yang model regresinya adalah produksi kopi sebarengan minus 115,108 ditambah kelembaban udara dikali 1,5459 ditambah area lahan dikali 0,511 dengan pendapatan R-square-nya adalah 0,16 atau 16%. Nah, selanjutnya menggunakan model forward didapatkan hasil yang sama, yaitu produksi kopi sebarengan minus 116,108 tambah kelembaban udara kali 1,54959 ditambah area lahan dikali 0,551 dengan R-square-nya adalah 16%. Selanjutnya dengan metode backward didapatkan pula hasil yang sama dengan metode best subset sama forward. Dengan begitu pula dengan R-square-nya. Nah, dari ketiga ini dapat disimpulkan bahwa mereka adalah menghasilkan model regresi yang sama, walaupun dengan metode yang berbeda. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Nah, dari penelitian kita di atas yang didapatkan menggunakan metode forward, terus backward, dan best solution, kita mendapatkan bahwa hasil dari ketiga perbandingan atau variable selection-nya itu memperoleh hasil yang sama, yaitu produksi kopi sebarengan minus 118,108 ditambah kelembaban udara dikali 1,8459 ditambah area lahan dikali 0,551 dengan R-square-nya adalah 0,16. Nah, dari ketiga variabel dan dari ketiga metode tersebut, kesamaan memiliki variabel prediktor yang paling baik dalam menjelaskan produksi kopi terhadap prediktor-prediktornya. Meskipun berbeda, namun hasil dari menunjukkan konsistensi dengan memilih variabel-variabel yang mendasari metode regresi tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang mungkin menyebabkannya. Antaranya adalah sedikitnya jumlah variabel prediktor yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu cuma berjumlah 4, dan selanjutnya adalah jumlah sampel yang sedikit, ada cuma 8 dalam penelitian ini, yang bisa jadi menyebabkan metodenya tuh memiliki kesimpulan yang sama, walaupun mungkin sama saja. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok 3 SSD tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.